terkini di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita akan bergabung dengan reporter TV One, ada Bagus Priambodo yang akan melaporkan langsung. Bagus, Anda bisa menggambarkan bagaimana antusiasme warga menyambut pertandingan antara Indonesia dan Vietnam? Baik, saya tidak bisa mendengar suara Anda karena begitu riuhnya suara di sini atau nuansa di sini. Saat ini saya sedang berada di Stadion Pakansari Bogor. Saya sedang berkumpul bersama para supporter untuk mendukung tim Indonesia yang pada malam hari ini akan bertanding melawan Vietnam di laga pertama semifinal Piala AFF 2016. Luar biasa sekali semangat dari para supporter di sini. Di belakang saya, saat ini saya bersama dengan para kelompok supporter dari Surabaya atau yang dikenal dengan bonek, di mana mereka hadir di sini, hadir di Bogor untuk mendukung tim Indonesia sekaligus menyuarakan nasib tim mereka Persebaya Surabaya yang masih tergantung-gantung di kompetisi nasional. Tadi beberapa saat yang lalu kedua tim baik Indonesia maupun Vietnam sudah hadir di Stadion Pakansari seperti biasa 2 jam sebelum pertandingan. Mereka akan mencoba lapangan dan pemanasan, dan perkembangan terbaru kami masih menanti bocoran atau informasi terkait line up pemain Indonesia yang akan hadir. Seperti yang tahu bahwa ada 2 pemain inti yang sedang cedera atau sedang tidak bisa hadir tepatnya karena akumulasi kartu, yaitu Fahrudin dan juga Nino Basna. Dan kemarin kita menantikan apakah Ridho sudah punya pengganti bagi mereka. Yang menarik adalah bagaimana juga dengan posisi kiper, apakah masih akan mempercayakan Gramega ataukah Andrew Kani yang juga bermain bagus atau tampil baik dalam beberapa sisi latihan. Dan di laga kali ini begitu pentingnya bagi Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan hadir pada pukul 6 atau 7 nanti dan akan ikut mendukung langsung dari perjuangan tim nasional Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa laga semifinal akan berlangsung 2 kali. Indonesia mendapatkan yang pertama untuk menjadi tuan rumah, dan kemudian 4 hari kemudian akan bermain di Vietnam. Sebuah kemenangan itu akan jadi bagus bagi Indonesia untuk bisa melakukan laga di Vietnam nanti, untuk bisa membuka peluang untuk melaju ke final, yang artinya apabila itu terjadi akan mengulangi sejarah Piala AFF tahun 2010 lalu. Dan kita kembali ke studio dengan laporan kami dari Pakansari Bogor. Silakan. Baik, terima kasih Bagus Priambodo atas laporan langsung dari Cibinong, Kabupaten Bogor. Sudah banyak, antusiasme sudah tinggi, riuh rendah penontonnya sudah sangat terasa. Ya, tadi diinformasikan nampaknya pukul 6 atau setengah 7 Presiden akan hadir juga di sana ya. Baik, pemirsa tiket di sekitar Stadion Pakansari Cibinong yang digunakan sebagai area pertandingan. Stadion Pakansari berbenah menjelang pertandingan semifinal Piala AFF antara tim nasional Indonesia dan Vietnam malam ini. Penjagaan mulai diperketat di pintu masuk dan keluar stadion yang berada di Cibinong, Bogor. Karena Presiden Joko Widodo dikabarkan akan menyaksikan langsung pertandingan tersebut. Antusiasme pun dirasakan para supporter yang sejak pagi sudah mendatangi Stadion Pakansari. Seperti keluarga Ijul yang datang dari Bandung. Kan masih lama malam. Demi Indonesia. Harapannya gimana? Menang. Emang ini si keluarga seneng ya? Senang. Kita bola. Kan masih lama nih, jam 6 malam. Iya, biarin demi Indonesia. Udah dapat parkir. Oh, udah bener gak parkir? Ya. Semangat menyambut pertandingan antara timnas Indonesia dan Vietnam juga dirasakan para pedagang yang telah berjualan beragam pernak-pernik di jalan masuk kawasan stadion. Namun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor melarang pedagang berjualan karena dinilai akan mengganggu arus lalu lintas. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Antara timnas Indonesia melawan Vietnam. 1 orang pelaku diringkus saat bertransaksi dengan korban. Nah, ini pelaku berinisial A mengaku perbuatannya tersebut dilakukan lantaran ia sendiri merasa tertipu. Ia membeli tiket dari orang yang tak dikenal sebanyak 15 lembar dengan harga Rp150.000 per lembar untuk tiket seharga Rp100.000. Ia lalu menawarkan kepada korbannya dengan harga Rp200.000 per lembar. Namun aksinya tersebut akhirnya diketahui polisi yang tengah berjaga di lokasi. Ia pun ditangkap beserta sejumlah tiket palsu. Dari orang asli sanitip gitu. Sanksi mungkin yang terkena pemalsuan.
Mila, persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Timnas Indonesia, Mila? Untuk timnas sendiri saat ini belum tiba di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Namun yang bisa kami pastikan di sini adalah proses pengamanan dan persiapan di Stadion Pakansari ini sudah hampir selesai. Mengingat tinggal sekitar 4 jam lagi pelaksanaan final atau semifinal babak pertama Piala AFF 2016, karena memang sejak pagi tadi pengamanan sendiri juga sudah disiapkan, baik itu dari TNI, Polri, dan juga ada staf dari pemerintah Kabupaten Bogor sendiri yang ikut mengamankan pengamanan di Stadion Pakansari ini yang terbagi menjadi 3 ring, dan ring pertama ada di dalam stadion sendiri, ring kedua ada di lingkar luar stadion, dan ring ketiga adalah jalur-jalur yang akan diakses oleh para supporter menuju ke Stadion Pakansari sendiri. Untuk pengamanan ekstra terlihat di ring kedua karena memang Presiden Joko Widodo diagendakan akan hadir menyaksikan langsung pelaksanaan laga dari Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam pada malam nanti. Dan untuk pengamanannya sendiri dari Pas Pampres juga sudah mulai melakukan persiapan untuk mengamankan atau mensterilkan area di ring 2 dan juga di ring 1. Selain itu juga meskipun tadi sempat turun hujan dan dengan angin yang cukup keras, namun tampaknya ini tidak mengurangi niat dan juga semangat dari para supporter yang sudah hadir di sini sejak tadi siang sekitar pukul 12 sudah mulai meramaikan Stadion Pakansari ini. Mereka datang dengan membawa berbagai atribut untuk mendukung timnas, untuk menyemangati mereka, karena mereka tentunya berharap timnas Indonesia dapat memberikan hasil terbaik. Terlebih saat ini mereka tampil di kandang dengan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Selain dari supporter masyarakat Indonesia, tadi juga terlihat beberapa supporter dari Vietnam yang juga turut hadir sejak sore tadi untuk mendukung timnas Vietnam. Meskipun jika dilihat pembangunan dari Stadion Pakansari sendiri ini belum rampung 100% karena masih ada pembangunan di sisi lingkar luar, namun tampaknya ini tidak mengganggu pelaksanaan dari malam final semifinal Piala AFF nanti, dan juga masyarakat dari sekitar kawasan Stadion Pakansari ini menyambut baik pelaksanaan di sini karena mereka berjualan dan tentunya ini dapat meningkatkan perekonomian mereka. Ade. Menjadi runner-up Grup A, Timnas Indonesia malam ini siap bertarung melawan juara Grup B Vietnam di turnamen perebutan Piala AFF 2016 pada babak semifinal leg pertama. Sebelumnya, Timnas Garuda Indonesia akhirnya lolos ke babak semifinal Piala AFF 2016 meski sempat tampil kurang meyakinkan. Pertarungan penuh drama pada putaran terakhir fase Grup A melawan Singapura berakhir untuk kemenangan tim Merah Putih dengan skor akhir 2-1. Namun langkah berat menghadang perjalanan Boa Solosa dan kawan-kawan pada babak 4 besar yang akan digelar malam nanti karena berjumpa dengan timnas Vietnam yang berstatus sebagai pemuncak klasmen Grup B. Dalam 5 laga terakhir sebenarnya catatan hasil pertandingan timnas Indonesia tidak terlalu bagus. Indonesia sempat bermain seri melawan Vietnam saat laga uji coba yang digelar di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Namun kalah di kandang Vietnam dengan skor akhir 3-2 pada event yang sama. Sementara itu Indonesia belum pernah menang dalam 4 laga terakhir dan baru menang ketika melawan Singapura. Sementara bagi tim sepak bola Vietnam, pertarungan melawan Indonesia di semifinal leg pertama Piala AFF 2016 ini sangat menentukan langkah mereka untuk maju ke final. Timnas Vietnam tercatat belum pernah kalah dalam 5 pertandingan terakhir lintas event. Meski begitu, pelatih Timnas Indonesia Alfred Rieder memastikan tim nasional Indonesia siap tempur untuk menjamu tim Vietnam pada laga semifinal pertama di Stadion Pakansari, Cibinong, Jawa Barat. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, tim nasional Indonesia siap tempur menjamu tim Vietnam pada laga semifinal pertama di Stadion Pakansari, Cibinong, Jawa Barat malam ini. Vietnam memang menjadi lawan kuat di Piala AFF ini. Ya, lalu bagaimana peluang Indonesia menghadapi Vietnam pada semifinal leg pertama ini? Dan sudah hadir di studio pengawas sepak bola Asep Ginanjar. Apa kabar, Kang Asep? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Dan kita juga sudah terhubung melalui sambungan telepon. Ada Bang Gusti Randa, beliau adalah anggota Komite Eksekutif PSSI. Selamat siang, Bang Gusti. Selamat siang. Aduh, suaranya kecil sekali ya. Selamat siang, Selamat siang, Bang Gusti. Sekarang sudah cukup jelas suaranya.
masih kecil. Oh, masih kecil. Oke, saya akan bicara lebih lantang lagi, Bang Gusti ya. Seperti semangat tim nasional Indonesia nanti. Oke, Bang Gusti, optimisme terhadap skuad sekarang, mengingat kita kehilangan 2 back andalan. Anda melihatnya seperti apa kans kita untuk bisa memenangi semifinal malam ini? Ya, terima kasih. Yang pasti memang betul bahwa Yanto Basna di bagian pertahanan kita akumulatif kartu ya, sehingga tidak bisa ya. Nah, posisinya diisi oleh bek kanan mungkin Gunawan. Tapi mengenai siapa-siapa yang akan diturunkan pada nanti malam, tentu itu masih ada di kantongnya Riedel ya. Tapi kita sudah tahu bek kita memang ada 2 orang saya yang tidak bisa bermain. Yang kedua, masalah optimisme, kita melihat dari kecenderungan biasanya dalam sebuah turnamen seperti ini, kita mengharapkan tren naik permainan itu memang dibutuhkan. Udah sering kita melihat di beberapa turnamen di skala regional maupun dunia, bagi mereka yang trennya yang baik gitu ya, yang menaik terus, itu yang akan memenangi pertandingan. Indonesia dalam posisi seperti itu. Seperti Anda katakan tadi bahwa dalam 3 pertandingan kita baru 1 kali menang ketika di AFF ini lawan Singapura. Nah, tren itu menunjukkan bahwa kita bermain semakin bagus. Optimisme ini harus dipupuk ya. Mental pemain lagi bagus-bagusnya. Teknik kita nggak jauh beda lah dengan Vietnam, karena Riedel juga pernah menangani Vietnam ketika hampir 10 tahun yang lalu gitu ya. Jadi secara mental tahu persis. Dan kebetulan juga kita ada di kandang kita sekarang ini, ya, leg pertama, leg kedua di tanggal 7 di Vietnam. Jadi kita betul-betul dalam kondisi on fire, sehingga kita harus manfaatkan betul ini. Tentu dengan dukungan supporter yang akan datang di Pakansari, juga masyarakat Indonesia yang akan menonton lewat media TV. Ya, dan doanya lah. Kira-kira seperti itu, Mas. Iya, baik. Bang Gusti, ini tadi semangat dari skuad Indonesia, dari timnas Indonesia lagi membaranya, lagi panas-panasnya. Tapi kalau kita melihat ini Stadion Pakansari memang sudah resmi digunakan. Namun untuk kancah internasional, maksudnya untuk AFF ini, apakah kesiapannya seperti apa? Kalau dari kita lihat seperti itu persiapannya. Apanya itu, Mas? Apanya, Mbak? Ya, untuk infrastruktur Pakansari dan untuk kesiapannya untuk AFF ini, secara apakah infrastruktur apakah cukup support atau belum sebetulnya? Skuad Indonesia juga sudah cukupkah penyesuaian mereka terhadap stadion ini untuk pelaksanaan semifinal nanti malam? Oke, tentu sebelum kita mengatakan oke Pakansari, dari pihak AFF kan sudah melakukan checking ya. Ada 3 tempat yang di-checking. Pertama Pakansari, GLBA Bandung Lautan Api, lalu di Manahan, terusnya ternyata AFF lebih setuju di Pakansari, mengingat akses ke sana juga gampang. Kalau menurut masalah kapasitas, memang Pakansari kapasitasnya kalau duduk semuanya itu 30.000 ya. Saya kira AFF sudah mempertimbangkan itu, dan menurut saya kalau AFF sudah approve masalah Pakansari, artinya kita selaku federasi PSSI, ya sudah, memang Pakansari yang ditunjuk. Kira-kira gitu. Oke, baik. Ya, Bang Gusti, saya ingin ke Kang Asep terlebih dahulu. Kang Asep, ada satu pernyataan yang cukup menarik menurut saya dari Indra Syafri, mantan pelatih Timnas U19. Tim Indonesia bisa sampai semifinal Piala AFF saja sudah bagus. Ini kemudian apakah jadi sebuah target realistis atau pesimis sebetulnya? Ya, sebetulnya apa yang dikatakan oleh Indra Syafri ada benarnya. Karena kalau kita lihat persiapan tim dan kemudian juga skuad yang dibawa Alfred Riedel ke Filipina kemarin di penyisian grup A, sebetulnya tidak ideal. Persiapan sangat mepet ya. Kemudian juga pemain yang bisa diambil oleh Riedel juga sangat terbatas. Hanya 2 pemain dari satu klub yang sama dari TSC 2016. Ini tentu menjadi masalah besar bagi Riedel dan itu sempat dikatakan juga. Tetapi kalau kita lihat bagaimana timnas bermain kemarin ketika di penyisian grup, itu luar biasa saya kira. Mereka sempat kalah 4-2 dari Thailand, tapi mental mereka tidak langsung ambruk. Mereka bisa menata diri dengan sangat baik dari pertandingan-pertandingan kemudian. Bahkan di pertandingan terakhir di pertandingan penentuan kita sempat tertinggal terlebih dahulu, tapi semangat pemain-pemain ini justru luar biasa dan bisa membalikkan keadaan. Saya kira inilah yang bisa mungkin menjadi kunci permainan nanti. Semangat para pemain yang ada sekarang. Dan tren yang sudah ditunjukkan seperti dikatakan oleh Bang Gusti tadi, bahwa kita kalah, seri, dan menang. Andai kita bisa terus menanjak, tentu bisa
kita mungkin bisa menang dengan selisih 2 gol pada pertandingan kali ini. Ditambah lagi juga Coach Riedel juga pernah menangani Vietnam juga, dan Indonesia bisa dikatakan PDKT-nya juga sudah panjang seperti ya Kang Asep, seharusnya bisa mengimbangi juga kah untuk nanti malam? Saya kira kalau dari segi permainan kedua tim memiliki hampir sama ya tipikal permainannya. Kedua tim melakukan serangan seringkali dari kedua sayap, kemudian juga kelemahan kedua tim juga sama di lini belakang. Memang kita lihat bahwa Vietnam sepanjang penyelesaian grup kemarin hanya kebobolan 2 gol. Tapi kalau kita lihat bagaimana permainan mereka di lini belakang sebetulnya tidak begitu terorganisir dengan rapi. Seringkali ada pemain-pemain yang lepas di daerah berbahaya mereka. Andai pemain-pemain kita, terutama Andik Firmansyah, kemudian Boas Solosa mampu memanfaatkan celah-celah yang ada di situ, saya kira ada kemungkinan kita bisa mencetak gol dari situ. Apalagi salah satu pemain andalan mereka di lini pertahanan juga absen ya, dan itu harus dimanfaatkan betul-betul oleh pemain kita. Jadi seharusnya imbang seperti itu. Betul. Ya, baik, ada support yang saya percaya ini support yang kemudian maksimal yang diberikan oleh PSSI selaku federasi gitu ya terhadap skuad Indonesia di Piala AFF 2016. Supportnya sejauh ini seperti apa? Mengingat mau tidak mau diakui atau tidak permasalahan kepengurusan PSSI juga ini menjadi satu permasalahan yang agak memberatkan di tahap persiapan tim dari Indonesia ini. Bang Gusti. Iya, saya setuju pertama pendapat dari Kang Acep ya, bahwa tren kita bagus gitu. Sebelum saya jawab, saya mau kasih tahu juga bahwa apa yang dilakukan oleh Alfred Riedel tentu sudah maksimal ya, dengan keterbatasan tadi itu. Oke, kita tinggalkan itu. Sekarang kita menatap bagaimana nanti malam. Nah, bagaimana support PSSI terhadap tim ini? Ya memang betul bahwa terbentuknya tim ini, persiapan tim ini memang jauh dari ideal ya. Itu bukan saja masalah kepengurusan PSSI yang berganti pada bulan November kemarin, tetapi memang dalam waktu hampir 1 tahun kita kan dibekukan oleh Menpora, ya itu memang mempunyai kesulitan. Oke lah, hal-hal seperti itu saya kira perlahan-lahan sudah diatasi. Sebagai contoh, pada waktu kita menentukan apakah kita terima untuk ikut AFF atau tidak, tentu semangat dari para stakeholder di PSSI yaitu voter menyatakan oke, kita ambil saja AFF ini, ya. Meskipun mungkin kurang ideal, tapi ingin menunjukkan saja bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia hadir, apalagi setelah dibekukan juga oleh FIFA. Itu yang pertama. Yang kedua, Alfred Riedel dan kawan-kawan pemain itu kan sebetulnya diambil dari klub-klub yang masih berkiprah dalam konteks turnamen lah, apakah turnamen Piala Presiden, Piala Bayangkara, Piala TNI, ya, atau Liga Torabika, itu kita ambil, ya. Kalau persoalan nanti ngambilnya ideal apa tidak ideal, ya itu cerita lain. Tetapi support dari stakeholder PSSI, yaitu menghadirkan pemain-pemain terbaik dari klub-klubnya. Lalu setelah itu terjadi pergantian pengurus. Di mana PSSI sudah mempunyai ketua umum yang baru. Dan detail mengenai itu Bang Gusti kita lanjutkan usai jeda karena kita harus jeda sejenak. Pemirsa tetap di tempat Anda, Lansito akan segera kembali. Lantang lagi Bang Gusti ya. Seperti semangat tim nasional Indonesia nanti. Oke, Bang Gusti, optimisme terhadap skuad sekarang mengingat kita kehilangan 2 back andalan. Anda melihatnya seperti apa kans kita untuk bisa memenangi semifinal malam ini? Ya, terima kasih. Yang pasti memang betul bahwa Yanto Basna di bagian pertahanan kita akumulatif kartu ya, sehingga tidak bisa ya. Nah, posisinya diisi oleh bek kanan mungkin Gunawan. Tapi mengenai siapa-siapa yang akan diturunkan pada nanti malam, tentu itu masih ada di kantongnya Riedel ya. Tapi kita sudah tahu bek kita memang ada 2 orang saya yang tidak bisa bermain. Yang kedua, masalah optimisme, kita melihat dari kecenderungan biasanya dalam sebuah turnamen seperti ini, kita mengharapkan tren naik permainan itu memang dibutuhkan. Udah sering kita melihat di beberapa turnamen di skala regional maupun dunia, bagi mereka yang trennya yang baik gitu ya, yang menaik terus,
itu yang akan memenangi pertandingan. Indonesia dalam posisi seperti itu. Seperti Anda katakan tadi bahwa dalam 3 pertandingan kita baru 1 kali menang ketika di AFF ini lawan Singapura. Nah, tren itu menunjukkan bahwa kita bermain semakin bagus. Optimisme ini harus dipupuk ya. Mental pemain lagi bagus-bagusnya. Teknik kita nggak jauh beda lah dengan Vietnam karena Riedel juga pernah menangani Vietnam ketika hampir 10 tahun yang lalu gitu ya. Jadi secara mental tahu persis. Dan kebetulan juga kita ada di kandang kita sekarang ini, ya, leg pertama, leg kedua di tanggal 7 di Vietnam. Jadi kita betul-betul dalam kondisi on fire, sehingga kita harus manfaatkan betul ini. Tentu dengan dukungan supporter yang akan datang di Pakansari, juga masyarakat Indonesia yang akan menonton lewat media TV. Ya, dan doanya lah. Kira-kira seperti itu, Mas. Iya, baik. Bang Gusti, ini tadi semangat dari skuad Indonesia, dari timnas Indonesia lagi membaranya, lagi panas-panasnya. Tapi kalau kita melihat ini Stadion Pakansari memang sudah resmi digunakan. Namun untuk kancah internasional, maksudnya untuk AFF ini, apakah kesiapannya seperti apa? Kalau dari kita lihat seperti itu persiapannya. Apanya itu, Mas? Apanya, Mbak? Ya, untuk infrastruktur Pakansari dan untuk kesiapannya untuk AFF ini, apakah infrastruktur, apakah cukup support atau belum dan sebetulnya? Skuad Indonesia juga sudah cukupkah penyesuaian mereka terhadap stadion ini untuk pelaksanaan semifinal nanti malam? Oke, tentu sebelum kita mengatakan oke Pakansari, dari pihak AFF kan sudah melakukan checking ya. Ada 3 tempat yang dicekking. Pertama Pakansari, GLBA Bandung Lautan Api, lalu di Manahan, terusnya ternyata AFF lebih setuju di Pakansari, mengingat akses ke sana juga gampang. Kalau menurut masalah kapasitas, memang Pakansari kapasitasnya kalau duduk semuanya itu 30.000 ya. Saya kira AFF sudah mempertimbangkan itu, dan menurut saya kalau AFF sudah approve masalah Pakansari, ya artinya kita selaku federasi ya sudah, memang Pakansari yang ditunjuk. Kira-kira gitu. Oke, baik. Ya, Bang Gusti, saya ingin ke Kang Asep terlebih dahulu. Kang Asep, ada satu pernyataan yang cukup menarik menurut saya dari Indra Syafri, mantan pelatih Timnas U19. Tim Indonesia bisa sampai semifinal Piala AFF saja sudah bagus. Ini kemudian apakah jadi sebuah target realistis atau pesimis sebetulnya? Ya, sebetulnya apa yang dikatakan oleh Indra Syafri ada benarnya. Karena kalau kita lihat persiapan tim dan kemudian juga skuad yang dibawa Alfred Riedel ke Filipina kemarin di penyisian grup A, sebetulnya tidak ideal. Persiapan sangat mepet ya. Kemudian juga pemain yang bisa diambil oleh Riedel juga sangat terbatas. Hanya 2 pemain dari satu klub yang sama dari TSC 2016. Ini tentu menjadi masalah besar bagi Riedel dan itu sempat dikatakan juga. Tetapi kalau kita lihat bagaimana timnas bermain kemarin ketika di penyisian grup, itu luar biasa saya kira. Mereka sempat kalah 4-2 dari Thailand, tapi mental mereka tidak langsung ambruk. Mereka bisa menata diri dengan sangat baik dari pertandingan-pertandingan kemudian. Bahkan di pertandingan terakhir di pertandingan penentuan kita sempat tertinggal terlebih dahulu, tapi semangat pemain-pemain ini justru luar biasa dan bisa membalikkan keadaan. Saya kira inilah yang bisa mungkin menjadi kunci permainan nanti. Semangat para pemain yang ada sekarang. Dan tren yang sudah ditunjukkan seperti dikatakan oleh Bang Gusti tadi, bahwa kita kalah, seri, dan menang. Andai kita bisa terus menanjak, tentu kita mungkin bisa menang dengan selisih 2 gol pada pertandingan kali ini. Ditambah lagi juga Coach Riedel juga pernah menangani Vietnam juga, dan Indonesia bisa dikatakan PDKT-nya juga sudah panjang seperti ya, Kang Asep. Seharusnya bisa mengimbangi juga kah untuk nanti malam? Saya kira kalau dari segi permainan, kedua tim memiliki hampir sama ya tipikal permainannya. Kedua tim melakukan serangan seringkali dari kedua sayap, kemudian juga kelemahan kedua tim juga sama di lini belakang. Memang kita lihat bahwa Vietnam sepanjang penyelesaian grup kemarin hanya kebobolan 2 gol. Tapi kalau kita lihat bagaimana permainan mereka di lini belakang sebetulnya tidak begitu terorganisir dengan rapi. Seringkali ada pemain-pemain yang lepas di daerah berbahaya mereka. Andai pemain-pemain kita, terutama Andik Firmansyah, kemudian Boas Solosa mampu
memanfaatkan celah-celah yang ada di situ, saya kira ada kemungkinan kita bisa mencetak gol dari situ. Apalagi salah satu pemain andalan mereka di lini pertahanan juga absen ya, dan itu harus dimanfaatkan betul-betul oleh pemain kita. Jadi seharusnya imbang seperti itu. Betul. Ya, baik, ada support yang saya percaya ini support yang kemudian maksimal yang diberikan oleh PSSI selaku federasi gitu ya terhadap skuad Indonesia di Piala AFF 2016. Supportnya sejauh ini seperti apa? Mengingat mau tidak mau diakui atau tidak permasalahan kepengurusan PSSI juga ini menjadi satu permasalahan yang agak memberatkan di tahap persiapan tim dari Indonesia ini. Bang Gusti. Iya, saya setuju pertama pendapat dari Kang Acep ya bahwa tren kita bagus gitu. Sebelum saya jawab saya mau Rasakan para supporter yang sejak pagi sudah mendatangi Stadion Pakansari. Seperti keluarga Ijul yang datang dari Bandung. Kan masih lama malam. Demi Indonesia. Harapannya gimana? Menang. Menang. Emang ini keluarga seneng ya? Senang. Kita bola. Kan masih lama nih, jam 6 malam. Iya biarin demi Indonesia. Oh, udah bener gak parkir? Ya. Semangat menyambut pertandingan antara Timnas Indonesia dan Vietnam juga dirasakan para pedagang yang telah berjualan beragam pernak-pernik di jalan masuk kawasan stadion. Namun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor melarang pedagang berjualan karena dinilai akan mengganggu arus lalu lintas. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Antara Timnas Indonesia melawan Vietnam. Satu orang pelaku diringkus saat bertransaksi dengan korban. Nah, ini pelaku berinisial A mengaku perbuatannya tersebut dilakukan lantaran ia sendiri merasa tertipu. Ia membeli tiket dari orang yang tak dikenal sebanyak 15 lembar dengan harga Rp150.000 per lembar untuk tiket seharga Rp100.000. Ia lalu menawarkan kepada korbannya dengan harga Rp200.000 per lembar. Namun aksinya tersebut akhirnya diketahui polisi yang tengah berjaga di lokasi. Ia pun ditangkap beserta sejumlah tiket palsu. Dari orang asli sanitip gitu. Sanksi mungkin yang bisa kena pemalsuan. Mila, persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Timnas Indonesia, Mila? Untuk timnas sendiri saat ini belum tiba di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Namun yang bisa kami pastikan di sini adalah proses pengamanan dan persiapan di Stadion Pakansari ini sudah hampir selesai. Mengingat tinggal sekitar 4 jam lagi pelaksanaan final atau semifinal babak pertama Piala AFF 2016, karena memang sejak pagi tadi pengamanan sendiri juga sudah disiapkan, baik itu dari TNI, Polri, dan juga ada staf dari pemerintah Kabupaten Bogor sendiri yang ikut mengamankan pengamanan di Stadion Pakansari ini yang terbagi menjadi 3 ring, dan ring pertama ada di dalam stadion sendiri, ring kedua ada di lingkar luar stadion, dan ring ketiga adalah jalur-jalur yang akan diakses oleh para supporter menuju ke Stadion Pakansari sendiri. Untuk pengamanan ekstra terlihat di ring kedua karena memang Presiden Joko Widodo diagendakan akan hadir menyaksikan langsung pelaksanaan laga dari Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam pada malam nanti. Dan untuk pengamanannya sendiri dari Pas Pampres juga sudah mulai melakukan persiapan untuk mengamankan atau mensterilkan area di ring 2 dan juga di ring 1. Selain itu juga meskipun tadi sempat turun hujan dan dengan angin yang cukup keras, namun tampaknya ini tidak mengurangi niat dan juga semangat dari para supporter yang sudah hadir di sini sejak tadi siang sekitar pukul 12 sudah mulai meramaikan Stadion Pakansari ini. Mereka datang dengan membawa berbagai atribut untuk mendukung timnas, untuk menyemangati mereka, karena mereka tentunya berharap timnas Indonesia dapat memberikan hasil terbaik. Terlebih saat ini mereka tampil di kandang dengan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Selain dari supporter masyarakat Indonesia, tadi juga terlihat beberapa supporter dari Vietnam yang juga turut hadir sejak sore tadi untuk mendukung timnas Vietnam. Meskipun jika dilihat pembangunan dari Stadion Pakansari sendiri ini belum rampung 100% karena masih ada pembangunan di sisi lingkar luar, namun tampaknya ini tidak mengganggu pelaksanaan dari malam final semifinal Piala AFF nanti, dan juga masyarakat dari sekitar kawasan Stadion Pakansari ini menyambut baik pelaksanaan di sini karena mereka
mereka berjualan dan tentunya ini dapat meningkatkan perekonomian mereka. Ade. Menjadi runner-up Grup A, Timnas Indonesia malam ini siap bertarung melawan juara Grup B Vietnam di turnamen perebutan Piala AFF 2016 pada babak semifinal leg pertama. Sebelumnya, Timnas Garuda Indonesia akhirnya lolos ke babak semifinal Piala AFF 2016 meski sempat tampil kurang meyakinkan. Pertarungan penuh drama pada putaran terakhir fase Grup A melawan Singapura berakhir untuk kemenangan tim Merah Putih dengan skor akhir 2-1. Namun langkah berat menghadang perjalanan Boa Solosa dan kawan-kawan pada babak 4 besar yang akan digelar malam nanti karena berjumpa dengan Timnas Vietnam yang berstatus sebagai pemuncak klasmen Grup B. Dalam 5 laga terakhir sebenarnya catatan hasil pertandingan Timnas Indonesia tidak terlalu bagus. Indonesia sempat bermain seri melawan Vietnam saat laga uji coba yang digelar di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Namun kalah di kandang Vietnam dengan skor akhir 3-2 pada event yang sama. Sementara itu Indonesia belum pernah menang dalam 4 laga terakhir dan baru menang ketika melawan Singapura. Sementara bagi tim sepak bola Vietnam, pertarungan melawan Indonesia di semifinal leg pertama Piala AFF 2016 ini sangat menentukan langkah mereka untuk maju ke final. Timnas Vietnam tercatat belum pernah kalah dalam 5 pertandingan terakhir lintas event. Meski begitu, pelatih Timnas Indonesia Alfred Rieder memastikan tim nasional Indonesia siap tempur untuk menjamu tim Vietnam pada laga semifinal pertama di Stadion Pakansari, Cibinong, Jawa Barat. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, tim nasional Indonesia siap tempur menjamu tim Vietnam pada laga semifinal pertama di Stadion Pakansari Cibinong, Jawa Barat malam ini. Vietnam memang menjadi lawan kuat di Piala AFF ini. Ya, lalu bagaimana peluang Indonesia menghadapi Vietnam pada semifinal leg pertama ini? Dan sudah hadir di studio pengawas sepak bola Asep Ginanjar. Apa kabar, Kang Asep? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Dan kita juga sudah terhubung melalui sambungan telepon. Ada Bang Gusti Randa, beliau adalah anggota Komite Eksekutif PSSI. Selamat siang, Bang Gusti. Selamat siang. Aduh, suaranya kecil sekali ya. Selamat siang, Bang Gusti. Sekarang sudah cukup jelas suaranya? Masih kecil. Oh, masih kecil. Oke, saya akan bicara lebih terkini di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita akan bergabung dengan reporter TV One, ada Bagus Priambodo yang akan melaporkan langsung. Bagus, Anda bisa menggambarkan bagaimana antusiasme warga menyambut pertandingan antara Indonesia dan Vietnam? Baik, saya tidak bisa mendengar suara Anda karena begitu riuhnya suara di sini atau nuansa di sini. Saat ini saya sedang berada di Stadion Pakansari Bogor. Saya sedang berkumpul bersama para supporter untuk mendukung tim Indonesia yang pada malam hari ini akan bertanding melawan Vietnam di laga pertama semifinal Piala AFF 2016. Luar biasa sekali semangat dari para supporter di sini. Di belakang saya, saat ini saya bersama dengan para kelompok supporter dari Surabaya atau yang dikenal dengan bonek, di mana mereka hadir di sini, hadir di Bogor untuk mendukung tim Indonesia sekaligus menyuarakan nasib tim mereka Persebaya Surabaya yang masih tergantung-gantung di kompetisi nasional. Tadi beberapa saat yang lalu kedua tim baik Indonesia maupun Vietnam sudah hadir di Stadion Pakansari seperti biasa 2 jam sebelum pertandingan. Mereka akan mencoba lapangan dan pemanasan, dan perkembangan terbaru kami masih menanti bocoran atau informasi terkait line up pemain Indonesia yang akan hadir. Seperti yang tahu bahwa ada 2 pemain inti yang sedang cedera atau sedang tidak bisa hadir tepatnya karena akumulasi kartu, yaitu Fahrudin dan juga Indra Basna. Dan kemarin kita menantikan apakah Ridho sudah punya pengganti bagi mereka. Yang menarik adalah bagaimana juga dengan posisi kiper, apakah masih akan mempercayakan Gramega atau Andrew Kani yang juga bermain bagus atau tampil baik dalam beberapa sisi latihan. Dan di laga kali ini begitu pentingnya bagi Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan hadir pada pukul 6 atau 7 nanti dan akan ikut mendukung langsung dari perjuangan tim nasional Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa laga semifinal akan berlangsung 2 kali. Indonesia mendapatkan yang pertama untuk menjadi tuan rumah dan kemudian 4 hari kemudian akan bermain di Vietnam. Sebuah kemenangan itu akan jadi bagus bagi Indonesia untuk bisa melakukan laga di Vietnam nanti, untuk bisa membuka peluang untuk melaju ke final, yang artinya apabila itu terjadi akan mengulangi sejarah Piala AFF tahun 2010 lalu.
Dan kita kembali ke studio dan laporan kami dari Pakansari Bogor. Silakan. Baik, terima kasih Bagus Priambodo atas laporan langsung dari Cibinong, Kabupaten Bogor. Sudah banyak, antusiasme sudah tinggi, riuh rendah penontonnya sudah sangat terasa. Ya, tadi diinformasikan nampaknya pukul 6 atau setengah 7 Presiden akan hadir juga di sana ya. Baik, pemirsa tiket di sekitar Stadion Pakansari Cibinong yang digunakan sebagai area pertandingan. Stadion Pakansari berbenah menjelang pertandingan semifinal Piala AFF antara Tim Nasional Indonesia dan Vietnam malam ini. Penjagaan mulai diperketat di pintu masuk dan keluar stadion yang berada di Cibinong, Bogor. Karena Presiden Joko Widodo dikabarkan akan menyaksikan langsung pertandingan tersebut. Antusiasme pun dirasakan